Kembali bersama saya dalam channel Dosen Coding. Jadi kali ini saya akan melanjutkan video pembuatan toko online yang akan kita integrasikan dengan payment Mitrans Gateway dan API RC Ongkir. Jadi pada video kali ini saya khususkan untuk membuat halaman home dan nanti akan ditambahi dengan membuat halaman tambah produk. Jadi secara umum nanti di video kali ini kita akan menampilkan data produk di halaman home, pembuatan sebuah filter, hak akses setiap user dan tambah produk. Jadi nanti kan di sini kan kalau misalkan kita login sebagai user biasa, nanti di sini kan nggak ada fitur tambah produk. Tetapi nanti kalau misalkan kita login sebagai admin, nanti kita bisa menambahkan produk. Nah ini kebetulan saya login menggunakan akun biasa, pembeli biasa, di mana di sini tuh hanya ada fitur untuk melihat halaman belanja. Tapi kalau misalkan kita login dengan uh, user yang levelnya sebagai admin, maka nanti akan ada fitur untuk menambahkan produk gitu. Coba ya. Nah, di sini akan ada fitur tambah produk. Nah, ketika misalkan diklik, di sini akan ada beberapa form yang untuk menambahkan produk. Oke, kira-kira seperti itu. Yuk kita masuk langsung ke pembuatan webnya. Oke, kita buka text editor. Jadi di sini saya kebetulan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Jadi langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita buka text editor adalah mengkonfigurasikan rutesnya. Jadi seperti yang kita ketahui, website kita itu kalau misalkan kita login, itu kan nanti kan langsung direferensikan ke bagian home. Coba ya kita jalankan aplikasinya dulu. Nah kita jalankan, coba kita ini. Nah misalkan di sini kita login terlebih dahulu ya. Ini kebetulan saya udah login sih. Kita login lagi, setelah kita login. Nah, secara otomatis ketika kita sudah login, kita bakal diarahkan ke halaman home. Jadi URL-nya nanti di sini tuh masih ada kata-kata home ini. Nah, sebenarnya kita nggak pengen kayak gini. Ya, tujuan kita itu nanti setelah login, usahakan itu nanti kita diarahkan ke bagian yang kayak gini. Kita hapus dulu yang sini, diarahkan ke bagian sini. Karena nanti home yang di sini tuh nggak bakal kita pakai. Gitu. Jadi usahakan kayak gitu. Nah caranya kita harus konfigurasikan di bagian kalian coba buka folder app, setelah itu provider, terus root service. Nah di sini yang public const ini coba kalian ganti menjadi kayak gini, jadi nggak ada kayak gini. Nah setelah itu coba kita ini kan aku ulangi lagi. Misalkan kita di sini kita login lagi ya. Jadi misalkan kita login lagi, setelah kita login, nah maka langsung akan diarahkan ke halaman home yang di sini. Jadi bukan home yang di sini, karena di sini nggak bakal kita pakai gitu. Nah kalau misalkan diarahkan di sini, nanti di sini yang bakal kita pakai, home yang di sini yang bakal kita pakai. Oke gitu. Nah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah controller di controller home yang akan kita buat ya. Oke, kita akan buat controller home. Jadi caranya itu sebenarnya controllernya ini kita menggunakan Livewire ya. Jadi caranya itu gini, php artisan Livewire home. Jadi maksudnya gini, kita akan membuat satu controller yang bernama home, yang dimana di situ tuh nanti kita controllernya itu pakai Livewire-nya. Gitu. Nah, ketika misalkan kita bikin satu controller itu akan secara otomatis dia itu bikin satu controller dan satu view. Coba ya kita bikin terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa buka bagian yang folder app, HTTP, kemudian Livewire. Nah, di sini akan ada controller home dan kemudian ada juga di sini itu kita juga bisa buka view home. Jadi maksudnya di sini adalah oh bukan yang ini ya, yang di sini ya home. Livewire yang di sini. Ini maksudnya adalah gini, kita bikin home untuk yang bagian view-nya dan juga bagian controllernya. Di mana di sini controllernya itu akan secara otomatis merender bagian home. Nah selanjutnya kita coba lakukan proses pengecekan apakah home-nya itu berjalan atau enggak. Yuk kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu bagian yang di sini. Coba kita lakukan proses pengetesan deh. Misalkan kita di sini A2 hello world. Jadi coba kita lakukan jalan atau enggak.
Nah, sebelumnya kita bisa atur roots-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita sebelum kita lakukan proses pengecekan, artinya sebelum kita mengakses halaman home, kita coba lakukan proses kita harus bikin roots-nya terlebih dahulu. Jadi nanti di sini kalian bisa buka roots, terus buka file web. Nah di sini ini nggak bakal kita pakai. Jadi kenapa? Karena di sini itu nggak bisa ya. Karena di sini itu kan sebenarnya itu defaultnya adalah kita menggunakan Laravel yang versi biasa, bukan menggunakan Livewire gitu. Kalau misalnya kita menggunakan Livewire itu nggak bakal kita pakai roots yang di sini. Kita sudah siapkan roots baru, yaitu yang di sini. Ini maksudnya di sini ada gini. Kita ketika misalkan kita ngakses URL yang localhost 8000 itu tanpa ada embel-embel yang lain, itu akan secara otomatis diarahkan ke controller home. Nah, di mana di controller home yang tadi itu di sini itu kita akan diarahkan ke view bagian home yang di sini. Jadi nanti urutannya kayak gitu. Kita buka roots yang terlebih dahulu, kita atur roots yang terlebih dahulu, di mana roots-nya itu harus kayak gini. Terus habis itu setelah itu nanti kita akan ngakses kontrol terlebih dahulu, baru nanti di situ ngakses si bagian view-nya. Coba ya, kita jalankan terlebih dahulu. Oke, coba misalkan kita masuk ke halaman ini dulu deh. Nah, ini not found. Kenapa not found? Karena tadi sudah dihapus. Jadi root-nya tadi sudah dihapus. Kita menggunakan roots baru. Tapi kalau misalkan kita menggunakan roots yang kayak gini, nah akan muncul kayak gini. Akan muncul si bagian kayak gini. Nah, ini kan masih belum jalan ya. Hello World-nya masih belum jalan. Coba kita ubah dulu yang di sini ya. Jadi yang di sini itu harus ditambahkan kayak gini. Extends layouts.app, terus nanti kita tambahkan ya, lupa sebentar, di sini ada. Oh, ini udah ada ya. Kita coba tambahkan kayak gini. Nah, ini maksudnya di sini itu uh, untuk menunjukkan bahwa yang bakal diakses itu home yang ada di sini. Coba ya kita ulangi lagi ya. Pastikan hello nya muncul. Nah, kalau misalnya kayak gini hello-nya udah muncul gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian navbar. Jadi nanti di bagian navbar itu kita kan pengen ya, kalau misalkan kita login sebagai user biasa, nanti di sini tuh ada menu yang untuk mengakses halaman belanja gitu. Nah, karena di sini itu level usernya ini kan masih 0 ya. Kita baru daftar, level usernya 0, maka nanti di sini tuh harusnya ada muncul belanja gitu. Ada muncul button, bukan button sih, kayak menu belanja gitu. Yang nanti ketika diklik akan diarahkan ke halaman belanja gitu. Oke, langsung kita masuk bagian navbar. Nah, kalian bisa buka resource, terus bagian view, terus layout app bleed. Nah, di sini tuh kan di sini itu maksudnya adalah kita akan ngatur navbarnya. Jadi navbar itu secara default dia itu akan dimasukkan dalam app.bleed ini. Nah, di sini kan navbar ya. Ini bagian navbarnya. Kita mau supaya nanti di sini tuh sebelum login ini sebelum ada nama ini, kita mau muncul menu yang ketika misalkan nanti diklik akan ditampilkan halaman belanjaan kita. Jadi setelah kita lakukan proses pembelian, maka nanti akan masuk ke halaman belanjaan. Di mana nanti menunya nanti kita taruh sini. Ya, caranya kita harus lakukan proses pengecekan terlebih dulu. Apakah dia itu sudah login atau belum? Caranya gini. If jadi maksudnya di sini tuh ngatur sessionnya ya. Ada sessionnya nggak? Ada session usernya nggak? Kalau misalnya ada session user, dilakukan proses pengecekan lagi. Apakah si user itu levelnya sama dengan 0? Jadi maksudnya adalah dia itu sebagai user biasa. Kalau misalkan level usernya sama dengan 0, maka baru nanti ditampilkan si ini, si button belanjaan itu. Nah, caranya kita coba nyuntuh yang di sini aja. Oke, kita taruh di sini, terus kita atur terlebih dahulu. Jadi nanti di sini tuh kita arahkan ya, tapi di sini belum ya. Kita bahkan arahkan URL yang namanya nanti belanja. Tapi di sini kita belum bikin ya. Kita nanti taruh aja lah ini. Sebenarnya kita belum bikin.
Di sini nanti kita kasih nama, misalkan ini belanja Anda gini, belanja Anda gini. Terus kita coba ini kan lagi. Jadi maksudnya di sini adalah saat user masuk itu akan dilakukan proses pengecekan apakah dia sudah login atau belum. Jadi kalau misalkan dia belum login, dia nggak bakal masuk di filter yang pertama. Tapi kalau misalkan udah login, dia itu dilakukan proses pengecekan lagi apakah user itu tuh tingkatannya sebagai user biasa atau enggak. Karena kalau misalkan user biasa, nanti kita bakal kasih URL yang untuk mengakses halaman belanja itu. Coba ya kita tes lagi. PHP Artisan Serve. Kita jalankan aplikasinya, kita reload. Nah, di sini bakal muncul button belanja Anda. Dimana nanti kalau misalnya kita klik masih kosong karena kita belum bikin controllernya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian home. Jadi nanti di home ini bakal kita tampilkan button tambah produk, di mana button ini hanya akan dimunculkan ketika user itu login sebagai admin atau levelnya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan levelnya sama dengan 0, dia nggak bakal ditampilin buttonnya. Coba kita langsung bikin div kelas, di sini kasih kelas container. Habis itu nanti di sini nah di sini kita lakukan pesan terlebih dahulu. Apakah ada user yang login? Jadi pertama yang harus dilakukan tuh ada user login nggak? Nah setelah itu baru kita lakukan pemfilteran tahap 2, yaitu apakah user yang sedang login itu sama dengan admin atau levelnya itu sama dengan 1. Lakukan pengecekan. Kalau misalkan iya, nanti kita bikinkan sebuah button di sini. Kita bikin kelasnya call md3 aja, terus dibikin ref-nya kita. Nah nanti di sini nanti kita akan redirect ke halaman tambah produk. Cuma di sini kita belum bikin controllernya, belum bikin roots-nya. Oke, setelah itu kelasnya di sini. Kelasnya button kita kasih button sukses saja. Kita kasih title tambah produk. Jadi setelah itu kita lakukan proses pengecekan lagi ya, apakah berjalan. Oke, sekarang kita reload ya. Oh, syntax error. Oh, sorry, belum dikasih end if. Ini harus dikasih end if dulu. Gitu, coba kita reload lagi. Nah, di sini kenapa belum ada? Karena usernya itu sama dengan levelnya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan usernya levelnya sama dengan 0, maka kan nggak ditampilkan. Jadi nanti kita harus login dulu dengan user yang levelnya sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini tuh pengecekannya itu yang autentifikasinya. Jadi ketika login, itu levelnya sama dengan 1. Coba kita ubah terlebih dahulu. Di sini levelnya kita ubah. Kita ubah levelnya itu menjadi 1. Nah, coba kita reload. Nah, di sini secara otomatis dia akan muncul button tambah produk. Misalkan kita klik, masih belum ada karena belum kita tambahkan. Jadi nanti kalau misalkan user levelnya itu sama dengan 1, apa sih namanya itu, button yang belanja ini akan dihilangkan, akan diganti sama tambah produk. Nanti yang bisa menambahkan produk itu hanya user yang levelnya sama dengan 1. Sekarang kita bikin controller tambah produk, dimana tadi kan kita kan sudah bikin ini ya,
sudah bikin button yang akan diarahkan ke halaman tambah produk. Cuma nanti di sini kita kan belum punya kontrolernya. Kita bikin terlebih dahulu. Jadi caranya adalah kita masuk terminal, kita kayak yang proses pembuatan controller room ya. PHP artisan. Nah, nanti kalau misalkan kita enter, nanti akan secara otomatis terbuat satu controller live wire tambah produk sama nanti dibuatkan juga di bagian view-nya. Nah, coba kita lakukan pesertaan terlebih dahulu. Apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada. Terus si view-nya juga sudah ada. Nanti kita akan bikin di sini. Jadi sebelumnya kita lakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Kita bakal bikin routes-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita bikin halaman baru, bikin controller baru, itu harus kita tambahkan routes-nya juga. Nah, kita bisa pakai yang ini, terus nanti kita ubah. Di sini berarti nanti kita manggil controller, tambah produk, terus di sininya nanti kita kasih namanya tambah produk juga. Jadi yang di sini itu kita sesuaikan dengan yang akan kita panggil, sementara yang di sini itu nanti kita sesuaikan dengan nama kontrolernya. Coba kita panggil terlebih dahulu. Misalkan di sini kita echokan halaman ini adalah halaman tambah produk ini. Terus jangan lupa ya, kalau misalkan kita mau menampilkan view, itu nanti di sini harus kita tambahin kayak yang proses di home juga. Kita tambahin di sini, ditaruhnya. Oke, gini aja. Terus kita PHP artisan. Kalau langsung saya katakan dulu. Terus kalau misalkan kita tekan buttonnya, nah bakal muncul. Berarti proses pembuatan halaman tambah produk sudah selesai. Selanjutnya kita bakal bikin formnya di sini. Kita bakal ubah ini menjadi form untuk menambahkan produk. Ini sebenarnya saya sudah siapkan view-nya sih. Jadi nanti tinggal kopas, terus kemudian nanti tak jelaskan satu-satu. Nah ini sebenarnya view-nya sudah jadi. Ini saya ambil dari project yang emang sudah jadi gitu. Tapi nanti bakal tetap jelasin setiap sintaksnya. Nah, di sini itu nanti kita ceritanya gini. Di sini kan untuk tampilannya ya. Jadi tampilannya itu nanti tampilan formnya itu nanti bakal kita tempatkan di dalam sebuah card, di mana nanti cardnya itu berada tepat di tengah gitu. Nah, selanjutnya di sini ada form wire submit prevent store. Ini maksudnya gini. Ini kalau misalkan kita menggunakan Laravel yang biasa, itu kan untuk formnya itu biasanya kita kan reference ke action ke method mana gitu. Tapi kalau misalkan di sini itu nanti kita menggunakan where submit prevent. Nah, di sini itu merepresentasikan nama metode yang bakal kita proses. Dan nanti kita bakal bikinkan satu metode yang bernama store di dalam controller tambah produk. Nah, selanjutnya di sini ada form untuk menambahkan nama produk, di mana di sini tuh setiap kita bikin satu form, kita bakal bikinkan satu wire model. Di mana satu wire model ini, nanti kalau misalkan kita menggunakan live wire, itu akan kita bikin variabel nama di dalam tambah produk, maka variabel nama itu akan secara otomatis terisi dengan kita menambahkan form di sini. Nah, itulah hebatnya Livewire. Jadi kalau misalkan kalian yang masih belum paham Livewire, silahkan buka dokumentasinya dan pelajari dasar-dasarnya. Karena nanti di video kali ini kita hanya akan bikin studi kasus secara real ya, nggak belajar dasar-dasarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti setiap kali kita bikin form, itu nanti kita harus bikin satu variabel yang nanti sifatnya publik di dalam controller. Yang nanti itu akan secara otomatis terisi jika kita menambahkan data di form ini. Di sini ada form nama produk, habis itu form harga produk. Jadi di sini sama ya. Cuma nanti di sini tipenya dia number, sementara untuk yang nama produk itu tipenya teks gitu. Sama. Terus berat juga nanti kita tipenya number, sama juga.
Terus untuk yang gambar ini ya, untuk yang gambar ini nanti kita pakai tipe file, tipenya file. Kita juga bakal bikinkan bikinkan model gambar juga ya, nanti bakal kita proses. Selanjutnya untuk button biasa ya, nanti kita ketika di submit maka otomatis datanya itu bakal kita kirimkan di dalam method store. Nah, selanjutnya kita bakal lakukan pemrosesan di controllernya. Kita bakal bikin method di controllernya. Sebelum kita masuk ke controller tambah produk, ada satu yang harus diperbaiki ya. Coba kalian buka di folder resource, terus view, terus bagian layout app ini kalian klik. Nah, di sini ada beberapa yang kurang, ada satu hal yang kurang. Nah, sebelum script turbo ini, kita harus menambahkan level script kayak gini. Supaya nanti ketika kita mau proses websitenya nggak error. Kalau misalnya udah ditambahkan kayak gini, mestinya nggak bakal error. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian controller ya. Jadi nanti di controller kita akan melakukan proses pemfilteran, di mana yang bisa mengakses halaman ini itu hanya user yang memiliki level sama dengan 1, atau dia itu sama dengan admin. Jadi sesuai kesepakatan sebelumnya, yaitu yang bisa menambahkan produk itu hanya user yang berlevel sama dengan 1. Nah, caranya di sini kita pertama akan bikin function terlebih dahulu, public function mount. Jadi maksudnya public function mount ini adalah kita akan bikin sebuah metode, di mana metode mount itu metode bawaan Livewire yang dia itu akan selalu diakses pertama kali ketika halaman itu di-load. Jadi itu sebenarnya mirip-mirip kayak metode construct itulah. Ini itu metode yang bakal tetap diakses ketika halaman itu pertama kali diakses gitu. Nah, di sini kita akan melakukan proses pengecekan. Pertama, kita akan melakukan proses pengecekan apakah ada user yang login terlebih dahulu. Nah, setelah ada, misalkan ternyata ada, kita lakukan proses pengecekan yang kedua. Apakah user yang sedang login itu memiliki level sama dengan 1 ini. Nah, jika iya, maka gini aja deh. Jika tidak memiliki 1, maka dia dia akan di redirect ke halaman home. Jadi kalau misalkan ada user login ya, setelah dilakukan proses pengecekan yang kedua, ternyata user levelnya itu tidak sama dengan 1. Maka kalau misalkan user levelnya itu tidak sama dengan 1, dia bakal dikembalikan ke halaman home. Ini. Nah, kalau misalkan dia itu ternyata levelnya sama dengan 1, maka dia bakal lolos dari proses filtering ini. Dia bakal melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, setelah itu karena kita mau bikin metode yang gunanya untuk menyimpan data produk, ya seperti yang kita sudah ketahui, yang sudah kita kerjakan sebelumnya, di sini kan kita bikin submit prevent store, di mana di sini tuh nanti diarahkan ke method store. Maka kita di sini juga harus bikin satu metode bernama store. Nah, metode ini yang akan diakses ketika tombol submit itu ditekan, di mana nanti datanya itu bakal kita masukkan di sini. Nah, langkah pertama yang harus kita tuliskan di method store ini adalah kita akan melakukan proses validasi. Jadi maksudnya validasi adalah kita akan memvalidate apakah form-formnya itu berhasil terisi semua. Nah, sebelumnya kita harus bikinkan sebuah variabel yang nanti variabelnya ini merepresentasikan wire model di setiap form ini. Di sini kan ada nama, ada harga, ada berat, ada gambar. Di mana nanti variabel di sini itu bakalan terisi secara otomatis ketika form itu diisi. Oke, nah di proses validasi ini nanti sintaksnya sebenarnya sudah saya siapkan sih. Ini kita pakai yang di sini ya, ntar tak jelasin dulu. Nah, ini kira-kira nanti proses validasinya seperti ini. Ini maksudnya adalah kita akan memanfaatkan fungsi validate yang sudah disediain Laravel, di mana nanti kita akan tuliskan beberapa syarat yang harus diisi. Di sini ada nama, ada harga, ada berat, ada gambar.
di mana keempat-empatnya ini harus terisi semua. Di sini ada required. Nah, khusus untuk yang gambar itu dia itu syaratnya harus memenuhi syarat ini dan maksimal itu sama dengan 2 MB. Nah, selanjutnya setelah kita bikin kayak gini, itu kita juga akan melakukan proses konfigurasi di bagian modelnya. Dimana nanti di model nanti kita akan bikin ini protected label nama. Di sini itu menunjukkan bahwa di antara kolom-kolom tabel ini yang harus terisi itu. Kira-kira seperti itu. Ada berat, kemudian gambar. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan fungsi validate, maka kita juga secara otomatis harus ngisi data-data yang di sini, di label ini. Oke, setelah itu, oh sorry ada yang salah. Oh belum begini kan. Oke. Setelah itu kita masuk ke pemrosesan data file gambar. Di bagian ini sebenarnya saya sudah siapkan sintaks untuk menyimpan sebuah file gambar di dalam directory folder publik. Jadi maksudnya gini, ketika kita menyimpan file gambar, file itu harus itu disimpan di directory publik. Kenapa? Biar nanti bisa ditampilkan gitu. Ini sintaksnya sudah saya siapkan. Jadi maksudnya sintaks ini adalah kita akan mengambil nama gambar. Nah, nama gambar ini nanti kita bikin unik. Kenapa? Karena kan ada potensi bahwa nanti nama gambar yang dikirim oleh admin, yang dikirim oleh user yang bisa menambahkan produk, itu bisa jadi dia tuh nama gambarnya saat dimasukkan itu memiliki nama yang sama. Sehingga kita butuh mengiunikan nama itu. Nah, di sini kita menggunakan metode MD5 ya. Terus gunakan microtem juga, terus nanti kita ambil extensionnya. Sehingga nanti diperoleh nama gambar yang unik. Nah, yang bakal kita simpan di dalam file directory publik itu nanti adalah file gambar yang sudah dimasukkan dengan nama yang sudah diperbarui ini gitu. Nanti yang bakal kita simpan di database juga pakai menggunakan si nama gambar ini. Oke, setelah itu kita harus konfigurasikan terlebih dahulu. Kalian bisa buka bagian folder config, terus buka file system ini. Nah, di sini kalian mestinya belum ada kayak gini. Kalian bisa tambahkan satu baris sintaks yang di sini. Itu kalau misalnya punya kalian mestinya belum ada. Bisa tambahkan seperti ini. Oke, setelah itu kalian lakukan PHP artisan kayak ini. PHP artisan storage link. Oh sudah ada ya. Kalau kalian mungkin nggak bakal error kayak gini. Di sini karena saya sudah melakukan proses kayak gini, makanya di sini error. Tapi kalian harus tetap melakukan kayak gini. Kalian harus tetap ngetik kayak gini. Oke, selanjutnya kita bakal memasukkan data ke database. Nanti di proses memasukkan data ke database ini, kita akan menggunakan metode create langsung ya. Create. Jadi maksudnya di sini tuh kita akan membuat satu buah baris di dalam database produk yang nanti barisnya itu bakal kita isikan di sini. Namanya kita isikan this nama. Setelah itu this nama, harganya kita isikan this harga, terus berat kita isikan this berat, dan yang terakhir, nah untuk si gambar nanti kita isikannya itu sesuai nama gambar yang terbaru. Nama gambar ini.
Tapi di sini ada yang kurang. Jadi kan kita menggunakan ini ya, menggunakan storage, menggunakan produk. Tapi kita belum impor ininya, impor modelnya. Kita di sini nanti akan melakukan proses impor beberapa yang diperlukan, termasuk nanti yang autentifikasi ini. Sintaksnya sudah saya siapkan, nanti kalian tinggal ngubah sendiri sini. Nah, di sini untuk autentifikasi, untuk yang di sini untuk yang kita mau bikin produk ini, terus yang ini untuk yang kita bakal nambahkan file ini, gitu. Terus kita juga bisa, kita harus gini dulu, uh, harus nambahkan sintak di sini kayak gini ya, supaya nanti bisa digunakan with file uploadnya. Oke, jadi proses validasi sudah, pemrosesan data file gambar sudah, memasukkan data sudah. Nah, selanjutnya akan kita lakukan proses redirect. Jadi setelah nanti admin berhasil menambahkan produk, maka nanti adminnya akan di redirect ke halaman home. Ini biar nanti bisa melihat produk yang baru saja ditambahkan. Oke, kalau misalkan sudah selesai semua, kita coba lakukan tes. Coba kita reload ya. Nah, sukses tampil seperti ini berarti nanti sudah bisa. Kita misalkan nambah nama produk terserah aja ya. Misalkan ada mobil sedan inilah, terserah lah. Apapun itu, beratnya kalian isi terserah. Terus choose file. Nah, ini kebetulan udah ada. Terus kita masukin ini. Nah, coba kita lakukan proses pengecekan di database-nya. Sudah muncul atau belum? Kita masuk ke online shop, terus ke produk. Nah, sudah muncul. Ini kemarin yang baru saya tambahkan ya. Ini kita hapus saja yang di sini. Nah, di sini sudah muncul mobil sedan yang baru saja kita tambahkan dan di gambarnya itu sudah ada di directory publik. Coba kita directory publik, storage, photos. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada. Kalau di sini kita lihat, oh bentar, nggak di sini, nggak di sini. Masuknya di mana ya yang di publik itu? Oh, sudah ada ini yang 07915A. Nah, ini kan sama dengan di sini. Berarti nanti di sini sudah masuk semua. File gambarnya sudah masuk di folder fotos. Terus untuk yang namanya sudah sesuai, harga, berat, dan lain-lain. Selanjutnya kita bakal menampilkan produk di halaman home. Jadi produk yang sudah kita tambahkan itu, yang sudah di database, akan kita tampilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian controller home. Nah, nanti di controller home ini kita akan menampilkan data produk. Akan kita ambil data produk yang ada di database, kemudian akan kita tampilkan di bagian view-nya. Nah, caranya adalah kita ada beberapa cara parsing data sebenarnya. Cuma nanti kita menggunakan cara yang kita definisikan di sini terlebih dahulu, publik produknya. Nah, di sini kita kayak gini kan dulu. Maksudnya adalah gini, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel produk yang nanti itu bentuknya array untuk menyimpan beberapa produk. Nah, kalau misalkan kita udah definisikan di sini, maka variabel produk ini bakal bisa diakses di halaman home gitu. Nah, lanjutnya kita akan ambil data dari database. Caranya adalah this produk itu produk kalau ini. Jadi kita akan menampilkan semua data yang ada di database. Jadi hanya dengan sintak kayak gini, kita sudah bisa menampilkan semua data yang ada di database. Di sini kita harus menambahkan ini dulu. Uh, kita coba nyontoh di sini aja deh.
Nah, kita harus manggil terlebih dahulu modelsnya supaya nanti bisa ngambil data di database produk. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian view-nya. Jadi setelah kita ngambil data di database, di controllernya, kita masuk ke bagian view-nya. Kalian coba buka file view-nya di sini, di home. Nah, di sini tuh kan kita kan sudah melakukan proses ini ya, proses filtering ya. Selanjutnya di sini kita akan tampilkan data produk. Nah, sintaksnya sudah saya siapkan kebetulan. Ini kita tinggal kopas. Nanti kalian tinggal ikutin aja dulu ya, soalnya ini biar mempercepat proses pembuatan. Nah, di sini kita kan pakai produk kayak gini, maka di sini kita juga harus ganti deh. Kita ganti di sini juga products, menyesuaikan ya. Karena di sini kita pakainya yang bakal kita perulangkan itu si products. Jadi nanti variabel yang di sini itu harus sama variabel yang kita kirimkan yang ada di sini. Selanjutnya kita tampilkan nama, kita tampilkan harga. Nah, di sini itu kita tampilkan gambar ya. Jadi maksud sintak ini adalah kita akan menampilkan gambar, storage, di folder storage dan fotos. Nah, secara otomatis dia itu ngambilnya dari publik. Nah, publik yang mana? Publik yang nanti subfoldernya yang di storage kemudian di fotos, kemudian akan diambilkan nama file yang kita ambil dari database yang akan dicocokkan gitu. Jadi alurnya itu kita akan buka file storage, akan buka file storage, file fotos, kemudian kita ngambil gambar yang namanya sesuai yang kayak di database. Coba kita buka dulu. Nah, di sini di publik ini kan ada folder storage, ada folder fotos itu. Oke, selanjutnya, nah di sini tuh kita sebenarnya juga udah siapkan button untuk melakukan proses pembelian. Cuma kebetulan di sini kan kita belum bikin apa sih namanya itu metodenya. Jadi nanti kita habis ini kita bakal bikin metode pembelian, di mana nanti ketika produk dibeli akan dimasukkan ke dalam halaman belanja, akan dimasukkan dalam database belanja itu. Selanjutnya di sini, pagination-nya nggak usah lah. Kita nggak usah menggunakan pagination ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kalian bisa um, mengikuti, bisa menyalin sintaks ini. Nah, selanjutnya kita bakal lakukan proses pengetesan apakah bisa tampil. Kita tes dulu, coba apakah datanya bisa tampil. Nah, ada sintak error. Di sini sintaks errornya dibagi di baris ke-39. Di baris ke-39. Oh, ada yang nggak lengkap di sini. Di sini kurang menambahkan for each. Jadi di sini kan sudah for each ya. Kita tambahinnya berarti di bagian yang di sini. Di bagian yang di sini. Ini. Coba kita loading ulang. Nah, bakal tampil. Nanti kira-kira tampilannya seperti ini. Ini kalau misalnya kita klik beli, bakal masuk ke halaman belanja gitu. Maka kebetulan di sini kita sebagai admin, jadi meskipun katakanlah kita klik beli, itu nggak bakal bisa masuk karena di sini nggak ada fitur untuk uh, belanja produk itu. Oke, selanjutnya nanti kita bakal bikin filtering produk. Sekarang kita masuk ke bagian filteringnya. Jadi seperti biasa, sintaks untuk view filtering ini sebenarnya saya sudah sediakan. Jadi nanti kalian tinggal menyalin saja ya. Ini saya sudah sediakan sintaksnya di sini. Ntar tak jelasin dulu. Nah, di sini itu kita ada 3 jenis filtering. Yang pertama yaitu pencarian produk berdasarkan nama produk. Ini yang paling atas ini. Jadi nanti produk akan ditampilkan disesuaikan dengan kata kunci yang kita cari. Jadi ini pencariannya secara real time.
Selanjutnya harga minimal dan harga maksimal. Jadi nanti di antara ketiganya ini bisa diisi salah satu. Jadi kalau misalkan yang diisi itu yang bagian atas yang pencarian nama produk, nanti berarti di situ disesuaikan sama nama produknya. Terus kalau misalkan nanti yang diisi itu yang harga minimal, nanti ya berarti disesuaikan sama harga minimalnya. Jadi misalkan katakanlah ada 3 produk yang harganya itu misalkan 50, 75, 100 ribu gitu. Nah, kalau misalkan kita taruh harga minimalnya itu sama dengan 60, maka yang bakal muncul cuma yang harganya itu di atas 60, 75, dan 100 ribu. Kita lakukan proses pengetesan terlebih dahulu apakah berhasil muncul view-nya. Ya, kita reload di sini. Nah, berhasil muncul. Cuma di sini antara tambah produk sama search masih ada itu nih. Coba kita kasih jeda, kasih break aja deh. Ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian controllernya. Jadi nanti di controller kita akan sediakan gini, atribut filtering. Jadi nanti secara umum atribut filtering itu terdiri dari 3 ya. Ada search, ada min, ada max. Jadi atributnya ini, variabel-variabelnya ini kita sesuaikan dengan yang di view. Kalau misalkan di sini kita kan bikin where modelnya search, min, dan max. Di sini juga kita bikin yang sama. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita bikin ini, selanjutnya kita masuk ke bagian ini ya. Masuk ke bagian rendernya, masuk ke function render. Jadi yang awalnya di situ kan kita menampilkan produk secara keseluruhan. Cuma kalau misalkan sudah ada ini ya, sudah ada filteringnya, nanti kita coba lakukan beberapa proses. Yang pertama kita akan lakukan ini dulu, lakukan yang filtering yang search dulu. Jadi caranya nanti gini. Jika ada search, ini kurang ini ya. Jadi maksud dari pengkondisian ini adalah jika di search ini terisi, jadi nanti kalau misalkan dia itu terisi, secara otomatis dia akan masuk di sini. Ini aja deh. Jika misalkan ada pencariannya, ada sebuah kata kunci di dalam form pencarian, maka yang diambil itu adalah this product, itu adalah produk yang dicari, produk ini where namanya sama dengan kita kasih persen kayak biasa. Sorry, ini is search. Gini kita kasih get. Ini maksudnya adalah gini, jika ada kata kunci dalam pencarian, maka produk yang dicari itu berdasarkan nama yang mengandung kata di search ini, yang mengandung kata yang dicari. Jika tidak, maka dia hanya menampilkan semua produk, produk ini. Nah, tapi di sini masih ada dua lagi filtering, yaitu min dan max. Caranya adalah nanti kita gunakan kita filteringnya di sini. Filter harga max. Caranya sama, jika di situ ada harga max, this max, maka nanti kita bikinkan variabel harga max sama dengan this max seperti ini. Jadi kalau misalkan di filtering di form filtering tadi itu ada sebuah masukan, ada sebuah inputan di form max, maka nanti inputan tadi itu bakal ditimpakan di variabel ini harga max. Jika tidak ada ini, kita bisa menambahkan harga maksimal secara default ya. Ini terserah kalian. Misalkan di sini itu saya punya asumsi bahwa nanti harganya itu maksimalnya sekian. Ini bisa kalian isi terserah ya. Mungkin disesuaikan sama harga produk paling mahal di toko itu. Gitu.
Jadi kalau misalkan nggak ada yang maksimal, maka maksimalnya kita bikin secara default. Sama seperti yang di minimal, filter minimal, nanti kita lakukan pengecekan apakah ada datanya. Kalau misalkan ada, maka harga minimalnya sama dengan this. Jika tidak, maka nanti harga minimalnya bakal kita bikin secara default, yaitu sama dengan 0 ini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan lagi pengkondisiannya. Kita tambahkan lagi pengkondisiannya, yaitu where harganya kalau misalkan kita ini harganya harus lebih besar sama dengan harga minimal, dan harganya juga harus lebih kecil dari harga minimal. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi yang kita ambil itu harus sesuai yang di sini. Gitu. Terus kita ganti datanya itu yang di sini juga kita ganti sama. Jadi meskipun katakanlah nanti nggak ada search-nya, tapi kita harus tetap filtering untuk yang harga minimal dan harga maksimal. Oh, ini harusnya harga max ya. Harga max. Jadi nanti ceritanya gini, kita bakal ngambil produk yang harganya itu lebih besar dari harga minimalnya. Jadi kalau misalnya kita taruhkan harga minimal 60.000, maka yang diambil itu harus di atas 60.000, dan kita harus juga mengambil harga produk yang lebih kecil dari harga maksimalnya. Coba kita lakukan proses pengecekan di sini. Kita lakukan proses pengecekan. Oh, data. Oh, belum ada. Sorry. Di sini masih ada kesalahan. Kesalahannya itu, oh alah, jadi kesalahannya itu ternyata ada di sini ya. Jadi di sini itu kan harganya harus lebih kecil dari harga minimal. Nah, di sini tuh harusnya kan maksimal ini. Coba kita tes dulu apakah muncul. Nah, di sini muncul. Jadi ini kan harganya sama dengan 50 juta. Misal kita taruh di sini minimalnya 60. Ini masih jalan ya. Ini masih produknya masih ada. Terus kalau misalnya kita tambahin terus, nah otomatis dia udah hilang. Jadi kenapa? Karena harganya itu lebih kecil daripada 60 juta. Kalau misalnya kita taruh 60 juta, dia akan hilang gitu. Selanjutnya kita pencarian. Misalkan kita cari kata kunci yang nggak hubungannya sama mobil. Misalkan HP ini. Dia akan hilang gitu. Terus kalau misalnya kita taruh mobil, oh hilang juga ya. Bentar. Oh, di sini kita harus tambahin ini harus kita tambahin like ini. Tadi kelupaan, sorry. Kita reload dulu. Jadi kalau misalnya kita cari mobil, di sini bakal muncul. Tapi kalau misalnya kita cari salahin ya, move ini, nah nggak bakal muncul. Oke, setelah itu kita akhiri sampai sini dulu ya. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan bikin sebuah function untuk membeli produk. Jadi kita akhiri dulu videonya, dilanjutkan di tutorial berikutnya.